Ya, film ini berjudul 247 Derajat F 2011. Film ini mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang harus terjebak di dalam sauna alias ruangan pemanas semalaman full. Kebayangkan panasnya gimana? Dan jika kalian tahu, film ini juga diangkat dari kisah nyata. Wow, di film ini juga sepertinya Sakahayang akan sedikit mengeluarkan kata-kata yang akan membuat diri ini merasa terobati. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Jenna. Ia dan pacarnya sepertinya baru pulang dari acara pertemuan keluarga. Ya, Jenna dan pacarnya bisa dibilang akan segera menikah. Di mobil, mereka bercakap-cakap gembira setelah sedikit abok mungkin di acara pertemuan keluarganya. Namun ternyata, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jenna dan pacarnya mengalami kecelakaan yang membuat pacarnya meninggal. Dan Jenna pun amat sangat depresi karena kehilangan calon suaminya. Dan film 247 Derajat Fahrenheit pun dimulai. 3 tahun berlalu, Jenna pun masih belum bisa pulih dari depresinya setelah kejadian kematian calon suaminya dulu. Namun untung saja ia mempunyai teman yang bernama Rene. Ia selalu datang menghiburnya dan kebetulan sekali kini Jenna diajak Rene untuk ikut berlibur ke kawasan pinggiran danau bersama pacarnya Michael dan temannya yang bernama Ian. Mereka pun pergi menggunakan perahu boat yang mereka sewa. Di sana kita bisa melihat karakter dari Ian dan juga karakter dari Michael yang sangat berbeda. Jika Ian terkesan kalem dan sebaliknya Michael sangat urakan. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah kabin pinggiran danau. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Wade. Dan Wade sangat ramah dan menjambut mereka, bahkan sampai-sampai udah disediain abok cap orang sengklek, dan mereka pun abok-abokan, terkecuali Jenna. Ia sepertinya tidak ingin kembali minum minuman keras. Karena sudah diperingatkan Bang Haji kalau miras itu nggak baik. Gak. Maksudnya si Jenna udah nggak mau abok lagi setelah kematian pacarnya dulu. Mereka kan kecelakaan setelah abok-abokan. Jenna pun lebih memilih untuk masuk duluan dan beres-beres. Terlihat ia membawa obat depresinya. Namun sepertinya kini Jenna udah mulai kepikiran untuk bisa berhenti dari obatnya. Dan akan mencoba berbaur dengan teman-temannya. Semua orang dipersilahkan Wade untuk menggunakan tempat ini sesukanya. Michael dan Rene pun menggunakan kesempatan ini untuk mantap-mantapan. Dan Jenna bersama Ian cuma ngobrol-ngobrol aja, toh mereka baru kenal. Namun sepertinya ia menyukai Jenna. Malam pun datang, mereka pun makan malam. Wade bilang ia akan pergi ke acara festival tahunan dan akan menyalakan kembang api semalaman. Jadi ia tidak akan pulang cepat. Dan Wade hanya menyuruh mereka untuk bersenang-senang saja dan join di party sebelah kota. Mereka semua sangat senang mendengarnya dan berterima kasih atas kebaikan dari Wade. Wade pun pergi bersama anjingnya yang bernama Beau. Singkat cerita, ketika mereka sedang bersantai-santai tiba-tiba Michael bilang bahwa di tempat ini terdapat ruangan sauna. Dan mereka pun sepakat akan masuk sauna dulu sebelum pergi ke acara pesta. Awalnya Jenna merasa tidak ingin ikut sauna. Namun karena kini ia merasa ingin hidup normal bersama yang lain, ia pun menyetujuinya dan ikut masuk ke dalam sauna. Awalnya, suhu diatur di 182 derajat Fahrenheit atau sekitar 82 derajat Celcius lah. Anjay, pastinya sangat panas dong. Orang di kita juga kalau musim panas itu sekitar 38-40 derajat Celcius. Udah ngap-ngapan dan panas. Mereka pun masuk, Michael dan Ian sudah duluan. Kemudian disusul oleh Rene dengan pakaian hotnya. Hot, ya iyalah, kan sauna, panas. Dirasa Jenna belum juga datang, Ian pun pergi menjemput Jenna. Jenna seperti sedikit ragu, namun karena Ian datang, ia pun masuk. Oh ya, Jenna cuma membawa 2 botol air minum saja. Ketika di dalam, hawa panas sudah mulai terasa. Dan dari awal, kita lihat si Michael tuh abok-abokan terus kerjaannya. Nggak ada berhenti-berhentinya. Dirasa sudah mulai panas, Ian pun menguncurkan air ke bebatuan sauna yang menciptakan uap. Setelah beberapa menit mereka di dalam, mereka pun sudah mulai kepanasan dan pergi menceburkan diri ke dalam air danau. Terlihat mereka sangat bersenang-senang. Lalu setelah itu, balik lagi masuk sauna. Sedangkan si Michael terus aja abok-abokan. Gelo. Kemudian mereka kembali menceburkan diri ke danau seperti biasa. Lalu untuk yang terakhir kalinya sebelum mereka berangkat ke pesta, mereka pun masuk kembali ke dalam sauna. Udah 3 kali loh ya. Namun sepertinya si Michael udah merasa esang terhadap pacarnya Rene. Ia pun mengajak Rene untuk mantap-mantap lagi kayak tadi siang, namun Rene menolaknya.
karena ia tahu si Michael udah abok parah. Dan karena Michael nggak ngasih jatah, ia pun marah-marah dan melemparkan barang-barang di sekitarnya sampai brong-brang gitu. Michael pun ngambek dan nggak masuk kembali ke dalam sauna. Yang masuk cuman bertiga doang. Di sana si Rene udah mulai marah-marah karena kelakuan Michael. Dan ia pun pengen udahan aja saunaannya. Namun ketika ia akan pergi keluar, tiba-tiba pintunya kok nggak bisa dibuka. Kayak kekunci gitu. Lantas si Jenna langsung panik. Ternyata si Jenna mengalami claustrophobia atau istilahnya takut terhadap situasi yang tertutup. Ian dan Rene menenangkannya. Ian pun mencoba mendobrak-dobrak namun gak bisa kebuka. Awalnya si Rene mengira bahwa si Michael iseng ngunci mereka di sana, namun Ian tidak percaya jika Michael melakukan hal itu. Setelah beberapa waktu mencoba meminta tolong dan mendobrak-dobrak tidak ada pengaruhnya, mereka pun hanya bisa diam dan menunggu bantuan datang. Seperti Wade dan Michael yang akan membukakan pintu. Namun jelas, Wade tidak akan pulang cepat karena sedang mempersiapkan kembang api di tempat lain. Hingga Rene pun menemukan sebuah alat di dalam ruangan itu. Ian bilang itu adalah kontrol suhu sauna, namun tidak ada alat pengaturnya di dalam dan hanya ada di luar saja. Ian pun tidak berani mengotak-ngatik alat itu, takutnya terjadi error yang menyebabkan suhu semakin panas dalam waktu singkat. Begitu juga dengan pemanasnya, Ian tidak berani mengotak-ngatiknya karena takut terjadi ledakan hebat di dalam. Tidak hanya itu, Ian takut semburan gas dari pemanas akan meracuni ruangan yang sudah pengap ini. Hingga mereka pun berusaha menghancurkan kaca di pintu namun sangat keras. Ian pun mengambil batu dari pemanas dan menggunakannya untuk memecahkan kaca. Sampai-sampai tangannya berdarah-darah gitu. Dan Ian memaksakannya. Lalu untung saja kacanya pun pecah dan mereka sedikit mendapat udara dingin dari luar ruangan. Kalian pasti penasaran, mereka terkunci karena apa sih? Tunggu dulu, ntar juga pasti ketahuan. Lalu, kemana si goblok Michael? Kayaknya sih ke Poloran. Dan di sini kita tahu, pintu mereka terhalangi oleh kayu. Mengenaskan sekali, bagaimana itu bisa terjadi? Hingga Ian dan Rene menyadari hal itu, ternyata bukan dikunci melainkan terhalangi kayu. Dengan kata lain, tidak ada orang yang akan membuka pintu mereka. Ian pun mencoba mengangkat kayu itu menggunakan handuk dan batu, namun sulit. Rene yang sudah panik dan tidak tahan pun mencoba mengotak-ngatik alat itu namun dicegah oleh Jenna. Hingga Ian melihat ke arah lampu, ia mempunyai ide. Untuk mengkonsletkan listrik, ia berpikir mungkin saja jika listrik mati, pemanas pun akan mati. Namun ketika ia melakukan itu, ia malah tersetrum dan mental. Listriknya memang mati, namun pemanasnya tidak mati. Ian pun pingsan karena tersengat listrik. Di sisi lain, Wade pun sedang bersiap menyalakan kembang api. Namun anjingnya seperti memiliki insting yang tajam. Anjingnya pun pulang dengan sendirinya dan menggonggong ke arah sauna. Mereka yang mendengar hal itu merasa Wade sudah pulang dan berteriak-teriak meminta tolong. Namun nyatanya tidak. Itu hanya anjingnya saja. Dan ketika Wade menyalakan kembang api, kebetulan sekali ada si goblok Michael yang kayaknya baru bangun molor. Dan karena ledakan kembang api, teriakan minta tolong pun tak terdengar. Sungguh sangat kebetulan yang membuat penonton berasa pengen banting remote. Dirasa Michael tidak bisa dimintai tolong, anjingnya pun berlari pergi menjemput Wade untuk diberitahu kalau ada yang terjebak di dalam sauna. Lebih pinteran anjingnya daripada si tolil Michael yang cuman bisa pelangak-pelongo karena efek abok. Wade pun merasa aneh kenapa anjingnya berkelakuan aneh, dan seperti mengajaknya untuk pulang. Wade pun pulang bersama anjingnya. Setelah sampai di rumah, Wade pun bertemu dengan Michael. Di sana, Michael bilang bahwa katanya, aku ditinggalin pergi ketika ketiduran. Ternyata si Michael menyangka teman-temannya sudah pergi ke acara pesta. Jadinya si Wade pun tadinya mau pulang ke rumah, malah ngajak si Michael untuk ngudut Bob Marley dulu. Sedangkan teman-temannya sudah dalam keadaan sekarat. Bangsat emang. Sorry gua emosi guys. Di sisi lain, teman-temannya yang terjebak pun mulai kehabisan air. Dan Rene pun mulai panik dan sudah tidak terkontrol. Ia pun berusaha merusak alat kontrol itu namun dicegah Jenna dengan cara tidak sengaja memukul kepala Rene sampai pingsan. Jenna pun merasa berdosa. Sedangkan si kintil Michael lagi enak-enakan udut pinggir danau bersama Wade. Tolong, tahan emosi tolong. Ini ujian buat para penonton ya.
Kembali ke sauna, Jenna yang sudah kalap pun malah menghancurkan alat kontrol itu, dan tiba-tiba benar saja pemanas pun kian memanas secara drastis dan sudah bisa dipastikan mereka akan terpanggang bersama. Ian yang mengetahui hal itu sudah semakin gila dan edan. Ia pun dengan sangat kalap berusaha menghancurkan pemanas itu dengan tangan kosong yang jelas-jelas sangat panas hingga terjadi ledakan. Loh, kok pintunya kebuka dengan mudah? Apa akibat ledakan? Jenna pun melihat Ian mati karena ledakan itu, dan ia pun masuk ke rumah untuk minum. Wait, ternyata itu cuman halusinasi dari Jenna yang sudah setengah gila. Kini pemanasnya memang sudah berhenti, namun masalahnya adalah semburan gas dari dalam pemanas yang akan membuat mereka mati kehabisan nafas. Jenna sekuat tenaga menyelamatkan Rene yang sudah lemah, sedangkan si goblok Michael malah kembali abok di rumah dan malah ketiduran. Bangsat emang. Sorry gue emosi guys. Si Jenna berusaha menutup gas yang menyembur banyak sekali di dalam sauna. Kebayangkan baunya gimana? Nih para emak-emak pasti tahu kan baunya gas bocor di dapur. Untung saja si Jenna berhasil menutup gas tersebut meski dengan cara mati-matian. Kini mereka sudah aman. Namun yang bikin gua kesel adalah sampai pagi dong mereka nggak ada yang buka pintu. Dahlah, di sini kita akan bahas kenapa semua ini bisa terjadi. Ternyata, ketika si Michael abok-abokan dan minta jatah kepada pacarnya, ia kan ngambek ya. Dia tuh lempar-lemparin barang deket pintu dan karena abok linglung, ia pun malah nyimpen kayu di depan pintu. Lihat aja deh. Ngenes kan? Bangke emang. Hingga ketika pagi menjelang, Wade pun pulang dan mengecek keadaan rumah. Dan alangkah kagetnya, ia menemukan orang-orang yang terjebak di dalam sauna. Ia pun segera menelpon polisi dan diinterogasi. Ya, jawabannya kalian kan tahu ya. Si Wade nggak tahu apa-apa. Tuh si Michael goblok yang cuman bisa mewek atas kelalaiannya. Emosi euy. Jenna dan Rene pun selamat dan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Ian harus mati. Namun tanpa Ian, mungkin mereka semua akan mati terpanggang. Respect to Ian dan kecam si Michael bangke. Dahlah, dan film pun berakhir.